Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Fitriani dengan NIM 228623024119, kelas A1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 9 tentang ijaroh atau sewa menyewa. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita bahas bersama-sama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama yaitu pengertian tentang ijaroh atau sewa menyewa. Nah, apa sih ijaroh itu? Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijaroh. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Kemudian, adapun rukun ijaroh atau sewa menyewa yaitu yang pertama sigot. Sigot yaitu ijab qabul. Yang dimaksud sigot adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud al-muta'aqidain, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Nah, kemudian yang selanjutnya mu'zir atau orang yang menyewakan, dan mustajir orang yang menyewa. Dan yang ketiga ma'qud alaih atau manfaat yang disewakan, yakni yang pertama ada manfaat barang yang disewakan, kemudian yang kedua barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Tidak sah menyewakan barang hasil kejahatan ataupun menyewakan kepada orang jahat. Nah, yang ketiga manfaat sesuatu barang yang disewakan. Dan yang terakhir upah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh. Semua alat tukar yang digunakan dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran ijaroh. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang syarat-syarat sewa menyewa atau ijaroh. Yang pertama kita membahas tentang sigot. Sigot dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijaroh yang dilakukan. Ijaroh bisa juga dengan lafal, aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian. Kemudian yang kedua mu'zir dan mustajir. Nah, keduanya harus sudah baligh dan berakal sehat dan mempunyai hak tasyarruf atau membelanjakan harta. Maka anak kecil atau orang gila tidak sah berakad ijaroh. Atas dasar suka sama suka atau ridlah. Jika ada unsur pemaksaan, maka ijaroh tidak sah. Kemudian yang ketiga, manfaat ain musta'zaroh atau barang yang disewakan. Yang pertama manfaat harus mutakawamah atau bernilai secara syariat, maklum, mampu diserahkan. Yang kedua manfaat dirasakan oleh pihak penyewa. Yang ketiga yaitu manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang. Kemudian adapun dasar hukum ijaroh yaitu terdapat dalam Al-Quran dalam surat At-Talaq ayat 6 yang artinya itu tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan atau hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang masa berlaku akad ijaroh. Ijaroh bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu rusaknya barang yang disewakan. Kemudian yang kedua, barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan, misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. Dalam kitab Fathul Qorib, Mu'zib dijelaskan bahwa akad sewa tidak batal karena kematian salah satu dari dua pihak. Jika keduanya meninggal sekaligus, maka
maka akad sewa tidak batal sampai masa waktunya habis. Oleh karenanya, ahli waris penyewa atau mustajir mengganti penyewa untuk menggunakan barang yang disewa. Penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak atau mati kecuali karena ceroboh, seperti memukul hewan yang disewa hingga mati atau sengaja merobohkan rumah yang disewa tersebut. Nah, adapun macam-macam ijaroh yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ijaroh a'la al-manafi, yaitu ijaroh yang objeknya akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, ataupun baju untuk dipakai, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ijaroh a'la al-amal ijaroh, yaitu ijaroh yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijaroh ini terkait erat menjahit pakaian akad ijaroh ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh atau yang disebut dengan azir. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah ijaroh. Hikmah ijarah ini ada 4, yaitu yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mu'zir dan mustajir. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menolak kemungkaran. Pak, di aula ada sosialisasi rumah susun sewa. Kalau Bapak berminat, bisa langsung ke aula ya. Baik, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini saya ingin menyampaikan beberapa keuntungan tinggal di rumah susun. Di antaranya, fasilitas yang sangat lengkap, lokasi yang sangat strategis, ada petugas keamanan, petugas kebersihan, dan harga sewa yang sangat terjangkau. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang berminat? Saya, Pak. Silahkan Pak, langsung ke ruang pendaftaran. Silakan duduk, Pak. Oh ya, terima kasih. Ini formulirnya, silakan diisi dulu, Pak. Ini Pak kuncinya, silakan datang besok pagi ke rusun ya, Pak. Baiklah, terima kasih. Selamat datang, Pak. Yang daftar kemarin ya? Iya, Pak. Saya yang daftar kemarin. Mari saya antar. Silahkan, Pak. Ini rumahnya. Terima kasih banyak ya, Pak. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.